10 sifat wali Allah, sebuah perjalanan ruhani. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, sang cahaya di atas segala cahaya, yang dengannya kegelapan menemukan batas, dan hati-hati yang letih menemukan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai para pencari cahaya. Wahai jiwa-jiwa yang mungkin hari ini datang dengan beban, dengan kerinduan, dengan pertanyaan yang belum menemukan jawaban, atau bahkan dengan luka yang sudah lama tidak diobati. Duduklah, tenanglah, sebab perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah suluk, perjalanan batin, di mana setiap kata menjadi lentera, setiap jeda menjadi napas zikir, dan setiap kalimat mengantar kita menuju pintu Allah. Hari ini, kita menyelami 10 sifat para wali Allah. Bukan sebagai pelajaran, bukan sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai jalan pulang. Sebab siapa saja yang mendengar kisah para kekasih Allah, dan hatinya bergetar, maka ia telah mengetuk sebuah pintu yang tidak lagi tertutup. Allah berfirman, sesungguhnya para wali Allah itu tidak takut dan tidak bersedih. Qs. Yunus 62-63. Ayat ini seperti angin lembut yang menyapu wajah kita, memberi kabar bahwa di tengah hiruk pikuk dunia, ada kaum yang berjalan dengan damai yang sulit dijelaskan manusia. Siapa mereka? Apa yang membuat mereka begitu dekat dengan Allah? Mengapa hati mereka seperti mata air yang tidak pernah kering? Marilah kita menempuh perjalanan ini, perlahan. Seperti berjalan di padang pasir malam hari, di bawah cahaya bulan, membiarkan hati berbicara lebih banyak dari lidah. Pendahuluan sufistik, menyibak tabir para kekasih. Para wali tidak selalu dikenali oleh mata yang sibuk. Mereka berjalan seperti manusia biasa, tetapi batinnya menyala seperti api yang tak padam. Kadang mereka tinggal di desa kecil, kadang di kota besar, kadang tampak sebagai pedagang, kadang sebagai petani, kadang bahkan sebagai orang biasa yang tidak pernah dipandang manusia. Namun Allah memandang mereka, dan ketika Allah memandang seseorang, maka seluruh alam turut memberi hormat. Seorang sufi pernah berkata, jika engkau ingin mengenali wali, lihatlah siapa yang membuatmu ingat Allah saat kau menatapnya. Itulah tanda halus, tanda yang tidak membutuhkan ijazah, gelar, atau sorban megah. Para wali bukan manusia tanpa dosa, tetapi mereka manusia yang tidak betah dengan dosa. Setiap kali tergelincir, mereka kembali berlari menuju Allah. Mereka adalah bukti bahwa kedekatan dengan Allah bukan hak orang tertentu, melainkan hak siapa saja yang mengetuk pintunya dengan jujur. Dan perjalanan ini dimulai dari hati. Sifat pertama, hati yang senantiasa dibersihkan. Hati para wali adalah taman. Taman yang dirawat setiap hari dengan zikir, air mata, dan kejujuran. Allah berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Qs. Asy-Syams 9. Hati kita sering seperti kaca yang berdebu. Kadang buram, kadang retak. Kadang penuh goresan keluh kesah. Tapi para wali memolesnya, siang malam. Mereka tidak membiarkan satu prasangka buruk pun tumbuh liar, tidak memberi tempat bagi iri, dengki, gibah, atau kesombongan. Mereka memperlakukan hati seperti seorang kekasih, yang menyimpan surat cinta terakhir dari orang terkasihnya. Dijaga, dibersihkan, dirawat, bahkan disimpan lebih berhati-hati dari barang paling mahal di dunia. Rasulullah bersabda, dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh, jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Para wali selalu sibuk bukan dengan dunia, tapi dengan batinnya. Mereka bukan takut pada manusia, tapi takut jika Allah memalingkan wajahnya dari hati mereka. Merekalah manusia dengan hati paling lapang, yang memaafkan bahkan sebelum diminta, yang mengikhlaskan bahkan sebelum kehilangan. Dalam hati mereka, Allah bersemayam dengan keagungannya. Sifat kedua, kedermawanan yang mengalir dari cinta. Bagi para wali, kedermawanan bukan urusan harta. Kedermawanan adalah keadaan jiwa. Allah berfirman, apapun yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya. Qs. Saba 39. Mereka memberi bukan dari sisa, tapi dari cinta yang mengalir. Mereka memberi senyum kepada yang muram, memberi harapan kepada yang kehilangan arah, memberi doa kepada yang tak sanggup lagi berkata, memberi tenaga kepada yang kelelahan, memberi telinga kepada yang butuh didengar. Kadang kedermawanan mereka tidak dikenal, tidak tercatat, dan tidak pernah dipuji, tapi itulah yang membuatnya murni.
Seorang sufi berkata, "Aku memberi bukan karena aku punya, tetapi karena aku tidak ingin hatiku terbakar cinta dunia." Demikianlah para wali hidup, dengan tangan yang mudah memberi, dan hati yang tidak pernah menagih kembali. Sifat ketiga, kejujuran yang menjadi nafas. Para wali meminum kejujuran seperti seseorang yang minum air. Tanpa kejujuran, iman mereka terasa pingsan. Rasulullah bersabda, kejujuran membawa menuju kebaikan, dan kebaikan membawa menuju surga. Kejujuran mereka bukan hanya ucapan. Kejujuran itu ada dalam tatapan, di dalam langkah, di dalam diam. Mereka jujur pada manusia, tapi lebih jujur lagi pada dirinya sendiri. Dan jauh lebih jujur kepada Allah. Kejujuran para wali membuat hati mereka ringan. Tidak ada beban untuk berpura-pura. Tidak ada kostum untuk dipakai. Tidak ada topeng untuk dijaga. Mereka adalah diri mereka sepenuhnya, tanpa harus menjadi apapun di hadapan manusia. Dan karena itulah mereka begitu dekat dengan Allah. Sebab Allah hanya dekat kepada hati yang tidak berdusta. Sifat keempat, rendah hati yang menyelubungi cahaya. Allah berfirman, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Qs. Al-Furqan, 63. Kita hidup dalam dunia yang senang memuji kehebatan. Tapi para wali justru berusaha menghilang. Mereka tidak mengiklankan amalnya, tidak memamerkan ibadahnya, tidak bangga dengan apapun yang Allah titipkan kepada mereka. Seorang sufi besar berkata, kesombongan adalah pakaian Allah. Siapa yang memakainya, ia akan terbakar. Dan para wali tahu itu. Mereka menanggalkan keangkuhan, menggantungkan kepala lebih rendah, menjadikan diri seperti tanah tempat semua orang melangkah. Sebab tanah tidak pernah memamerkan kesuburannya, tetapi darinya lah tumbuh segala kehidupan. Begitupun hati para wali. Sifat kelima, ketabahan dalam ujian. Ada badai yang jika menimpa kita, membuat kita terjatuh. Tetapi ketika badai yang sama menimpa para wali, mereka justru semakin kuat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Qs. Al-Baqarah, 153. Kesabaran para wali bukan kesabaran yang pasrah buta. Bukan kesabaran yang hanya diam tanpa usaha. Kesabaran mereka adalah kesadaran bahwa segala sesuatu datang dari Allah, dan akan kembali kepadanya. Mereka bersabar bukan karena tidak punya pilihan, tetapi karena mereka memilih untuk percaya. Mereka tidak mengeluh pada manusia, tidak menyebarkan kesedihannya di hadapan orang, tidak menumpahkan luka kepada sembarang telinga. Mereka memiliki tempat pulang, Allah, dan hanya kepadanya mereka mengadu. Ujian membuat mereka semakin lembut, semakin tenang, semakin yakin bahwa Allah selalu bersama mereka. Sifat keenam, air mata karena Allah. Air mata para wali adalah rahasia. Kadang menetes saat zikir, kadang saat membaca ayat, kadang saat mengingat dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan, kadang saat rindu kepada Rabb-Nya. Rasulullah bersabda, tidak akan disentuh api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Tangis mereka bukan tangis putus asa. Itu adalah tangis cinta, tangis rindu, tangis penyerahan diri, tangis yang hanya Allah yang tahu kedalamannya. Para wali memiliki ruang rahasia, tempat mereka menangis tanpa seorang pun melihat, tempat di mana air mata menjadi saksi bahwa hati mereka hidup. Sifat ketujuh, senang memberi nasihat. Para wali menasihati dengan hati, bukan dengan suara yang tinggi. Mereka tidak memaksa, tidak menghakimi, tidak mempermalukan. Sebaliknya, mereka menuntun dengan kelembutan, seperti seorang ibu yang menuntun anak kecil belajar berjalan. Rasulullah bersabda, agama adalah nasihat. Nasihat para wali bukan kata-kata kosong. Nasihat mereka lahir dari pengalaman batin yang dalam, dari luka yang telah sembuh, dari dosa yang telah ditebus, dari perjalanan panjang yang telah dilalui. Setiap kalimat mereka seperti air yang jatuh ke tanah yang kering, menghidupkan. Sifat kedelapan, cinta kepada sesama. Para wali memandang manusia dengan kasih. Mereka tidak memandang suku, jabatan, atau status sosial. Mereka hanya melihat ciptaan Allah. Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kasih sayang para wali tulus. Mereka menolong tanpa motivasi dunia. Mereka memaafkan bahkan ketika orang tidak layak dimaafkan. Mereka mengasihi bahkan ketika orang tidak tahu dia sedang dikasihi. Mereka memandang manusia seperti pohon-pohon dalam kebun Allah.
Setiap pohon memiliki waktu berbuah. Setiap pohon butuh perawatan. Setiap pohon memiliki musim dingin. Dan para wali memahami semua itu. Sifat ke-9, bertafakur tentang fananya dunia. Pada malam-malam sunyi, ketika semua orang tertidur, para wali terjaga. Mereka melihat dunia seperti bayangan. Hadir, lalu hilang. Allah berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Qs. Ali Imran, 190. Mereka bertafakur tentang hidup, tentang mati, tentang perjalanan ruh menuju Allah. Dunia di tangan mereka, tapi dunia tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka tahu semua ini sementara. Harta sementara, ketenaran sementara, kekuatan sementara, kecantikan sementara, segala sesuatu sementara, yang kekal hanyalah Allah. Karena itu, para wali meletakkan dunia seperti pasir, digenggam secukupnya, dilepaskan ketika saatnya tiba. Sifat ke-10, lingkungan mereka dipenuhi keberkahan. Para wali adalah rahmat berjalan. Kehadiran mereka mengundang ketenangan. Rasulullah bersabda, ada hamba-hamba Allah yang menjadi kunci kebaikan dan penutup keburukan. Jika mereka datang, hati menjadi lapang. Jika mereka duduk, suasana menjadi lembut. Jika mereka berbicara, jiwa menjadi tenang. Jika mereka diam, itu pun mengajarkan sesuatu. Orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya. Meski tidak tahu sebabnya, itulah keberkahan yang halus, yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Para wali membawa hujan pada hati yang kering. Mereka membawa cahaya ke ruangan yang gelap. Mereka membawa harapan ke jiwa yang hampir padam. Penutup sufistik, menapaki jejak para kekasih. Wahai jiwa yang mendengar, ketahuilah bahwa para wali tidak dilahirkan sebagai wali. Mereka dilahirkan seperti kita, dengan kelemahan, dengan kekurangan, dengan dosa. Yang membedakan mereka adalah, mereka tidak putus asa dari rahmat Allah. Ketika mereka jatuh, mereka kembali. Ketika mereka jauh, mereka mendekat. Ketika mereka tersesat, mereka mengetuk pintunya. Dan Allah membuka pintu itu tanpa bertanya, tanpa meragukan, tanpa mencela, sebab Allah adalah Tuhan yang maha lembut kepada orang yang kembali. Sahabat, jika engkau tersentuh dengan perjalanan ini, itu tanda hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup, adalah bibit seorang wali. Maka teruslah berjalan, pelan tidak apa-apa, asal tidak berhenti. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya, yang Ia pandang dengan kasih, dan Ia tempatkan di bawah naungan wali-walinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.